Oke, sip. Udah jelas ya suaranya? Sip. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'da. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Kabarnya sehat ya, teman-teman semua? Oke. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di, bukan berkumpul kembali ya, berkumpul di, ya ngobrol-ngobrol di kelasnya Amanisha Learning Center. Oke, AKC ya, Amanisha Quran AKL Learning. Lupa. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada AKL yang sudah, benar gak sih? Sebentar. Iya, benar-benar. Kepada AKL yang sudah memberi ini ya, memberi kesempatan untuk sharing-sharing. Sebenarnya di sini bukan berarti yang lebih jago gitu, enggak, tapi ya sharing pengalaman aja ya. Tentang apa sih? Tentang how to be expert generalist gitu. Perihal gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi expert generalis. Sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa sih expert generalis itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Kita nggak usah kaku ya, maksudnya. Ini salah satu penyebab karena nggak pernah bahas sesuatu yang apa ya, yang perihal keduniawian gitu, perihal bisnis, perihal apa gitu sama orang-orang Al-Quran gitu. Karena di otak anak nih orang-orang Al-Quran tuh dalam tanda kutip nggak asik gitu. Kayak kayak apa sih? Kayak diem-diem gitu maksudnya. Kayak gitulah. Jadi kurang inilah, kurang ini, kurang jelas. Oh, suara anak kecil lagi. Oke. Oh, bisa gitu ya. Bentar-bentar. Oke. Oke, sekarang udah jelas belum? Atau masih ya kecil sama aja kayak tadi atau gimana? Sama aja atau gimana? Jelas Ustaz di Ustaz. Cek-cek. Jelas? Jelas. Jelas? Udah jelas sekarang? Coba Sadoni ngomong. Jelas Ustaz, jelas. Insyaallah jelas. Oke. Oke, udah jelas ya? Udah jelas semuanya? Oke. Aduh, gitulah. Sip. Oke. Sip, gimana ya teman-teman? Eh, ada yang pernah dengar perihal istilah expert generalis? Ada yang pernah dengar perihal ini? Ada yang pernah dengar? Kecil lagi gak? Enggak kan? Boleh silakan komen di, boleh komen lah. Udah pernah, belum pernah gitu. Biar asik gitu ya. Oke. Nah, oke. Insya Allah hari ini kita akan membahas perihal ini ya. Gimana caranya biar kita jadi expert generalis gitu. Biar beda dari yang lain. Dan apa sih itu expert generalis? Sebelum masuk ke situ, mungkin kita akan masuk ke sini dulu. Akan ada beberapa pertanyaan buat teman-teman. Nah, coba jawab pertanyaan ini ya. Jadi untuk di kelas ini kita nggak kayak ya biasa gitu, kayak anggap aja Anda bukan ustadz, emang aslinya ya biasa aja. Anda tuh aktivitasnya memang mengajar Al-Quran. Tapi Anda selalu bilang ke teman-teman, gak usah panggil ustadz lah, maksudnya kayak normal aja gitu, panggil aja Rizky atau apa gitu. Tapi tetap aja pada ngambil manggil ustadz. Kenapa? Karena memang dari segi penyampaian atau apapun itu Anda tuh memang ya dari segi, kalau ustadz kan gini, coba baik, sekarang kita akan jawab pertanyaan ini ya. Nah, jadi kan kalau ustadz tuh kayak gimana ya, serius. Kalau sama Anda santai aja. Jadi memang Anda tuh former ini juga mantan penyiar radio. Jadi memang lebih kayak ini ya, lebih kayak nyantai aja gitu. Jadi nyantai aja gitu. Dan di sini insya Allah kita akan interaktif ya kelasnya. Anda bakal nanya dan teman-teman boleh jawab di komen ya. Teman-teman bakal jawab di komen, dan sebenarnya ini lebih asik offline. Semoga nanti teman-teman semua bisa ketemu offline ya di kelas ini, dan tentu di kelas offline ini akan lebih rinci rinci banget lah sampai praktek-prakteknya, sampai ada studi kasus kayak teman, oh nanti gue gini gimana gini gini gini, oh solusinya gimana, nah sampai ada kayak gitunya. Sip. Oke, nah sebelum kita masuk ke apa sih itu expert generalis, coba teman-teman semua jawab pertanyaan ini. Nah, coba jawab pertanyaan ini. Sip.
Apakah kamu sering menunda-nunda pekerjaanmu? Nah, di sini siapa nih yang sering menunda-nunda pekerjaan? Dan dari 1 sampai 10, nah di angka berapa teman-teman? Dari 1 sampai 10 nih, angka berapa? Masya Allah itu 10, mantap banget. Oke, 5, 10, 9, oh Masya Allah. 5, 8, 6, 8. Kok di sini pada mantep-mantep ya? Di sini para followersnya Aki L, oh Masya Allah banget. Oke, 7. Tapi ini seriusan kan? Oh, pada keren-keren banget nih, Masya Allah. Wah, 11, terbaik. Maksudnya apa kamu sering menunda-nunda pekerjaanmu dari 1 sampai 10 itu, satunya tuh yang nunda gitu. 10-nya tuh yang enggak sama sekali loh. Jangan sampai kebalik gitu. Gue nunda terus gitu. Jadi di nomor 10 enggak gitu, tapi gue nunda terus gitu. Berarti nomor 1 atau nomor 2 gitu misalkan. Oke, 4, oke nggak jadi masalah tuh kan kebalik. Iya. Nah, eh, gitu. 4, oke nggak jadi masalah. 8 sampai 10, wah ini Masya Allah banget ya. 8 sampai 10. 3 sampai 4, oh Masya Allah. Oke, sip. Oke, nice. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Teng. Oke. Nah, ini jangan sampai kebalik lagi nih. Tadi kan kebalik tuh. Yang yang males itu di nomor 11 gitu, yang ini nomor 1. Kemudian, apakah kamu merasa sulit atau jarang termotivasi nih buat teman-teman yang mau melakukan sesuatu gitu? Itu susah banget gitu melakukan sesuatu dan aduh susah banget sih. Maksudnya males banget atau gimana gitu. Nah, siapa nih yang dari yang males banget jadi tanpa tanpa motivasi itu kita tidak bergerak gitu. Tanpa motivasi itu ada males gitu, males ngapa-ngapain gitu tanpa teman. Nah, dari 1 sampai 10 teman-teman belum diminta udah ini. Oke, nggak apa-apa, terlalu semangat teman-teman semua. Oke. Nah, dari 1 sampai 10 silakan berapa nih? Nah, skor teman-teman. Masya Allah ini Ummu Hafs 2. Laila nih, Masya Allah 8. Oke, Sinta 5. 9. Ada yang 4. Anissa 8. Oh, Masya Allah. Terbest. Ada yang 4. Oke, sip. Beragam ya. Ada yang nomor 4 sampai 8 gitu ya. Untuk hari ini nggak ada yang 10 ya. Nggak ada yang selalu termotivasi gitu. Gue mau lakuin apapun yang baru. Habis itu ada hal yang baru dan oke, gue bisa nih kayaknya. Nah, oke, nice. Oke, next. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah teman-teman ini mudah terdistraksi dan sulit fokus ketika kerja? Maksudnya, lagi ngafal, tiba-tiba, aduh, kayaknya inget jemuran nih, gitu. Kayak misalkan, jemuran tadi udah diangkat belum ya? Misalkan kayak gitu. Atau misalkan, tadi mie-nya udah dimakan belum ya? Wah, ini mah nggak mungkin lah ya kalau mie. Kompor udah dimatiin belum ya? Nah, apakah teman-teman di sini saat sedang melakukan sesuatu gitu, sedang melakukan sesuatu, baca buku atau apa? Nah, misalkan kepikir-pikir gitu, tadi kayaknya ada yang jatuh deh, kayaknya ada yang itu deh. Nah, dari 1 sampai 10 nih teman-teman nih, tingkat fokusnya gimana nih? Apakah fokusnya cuma di awal aja, terus kemudian di menit berikutnya tuh ini atau gimana nih? Masya Allah, 3, 7, 4, 5. Oke, nice, nice. Oke, sip. 4, 6, 5, oke sip. 6 sampai 7. Oke, nice, nice. 5, oke. Oke, sip, mantap. Nah, buat yang 1 sampai 4 nggak jadi masalah ya. Insya Allah kita terus bertahap, yang tadinya tuh kita 1 nih. Kita nggak usah langsung ngejar goal 10 gitu. Jangan dulu gitu, biasa aja. Dari yang namanya berproses itu biasanya dia dari 51 ke 52, 52 ke 53, 53 ke 54. Bukan dari 50 langsung tiba-tiba 70. Walaupun bisa aja. Namun ini akan sangat berpengaruh nanti kalau kita bahas ke medicine. Nah,
tenang aja buat teman-teman yang 1 sampai 4, insya Allah sedikit demi sedikit mulai ditekunin lagi dan lain-lain nanti akan kita bahas di kajian bawah ini. Mungkin ya. Nah, nanti akan kita bahas gimana caranya biar teman-teman yang tadi 1 sampai 4 bisa menjadi 7 ke 8 ke 9, yang tadinya 8 jadi 9, yang jadinya 9 jadi 10, yang tadinya 10 tetap 10 gitu. Bukan yang tadinya 10 dia jadi 11 gitu ya. Bisa aja, tapi kan ininya cuma 10. Jadi nggak bisa lebih dia. Yang tadinya 10 ya cuma 10. Oke. Sip. Oke. Langsung kita ke how to be expert generalist. Nah, tadinya di bahasan ini kita akan membahas perihal banyak hal ya, namun karena memang perihal waktunya, harusnya tuh kita tuh sampai 16.10 sih. Cuman, oh alhamdulillah. Sebentar ya. Oke. Nah, cuman karena memang keterbatasan waktu kita mungkin nggak lama ya, cuman beberapa menit aja. Tapi kadang anak kebablasan juga. Tapi jadwal tuh kosong sampai jam 6. Sip. Tapi kita nggak akan bahas terlalu panjang. Tadi Ana mau bahas panjang tuh waktu Ramadan, cuman sekarang kayaknya agak mepet, jadi kita nggak bahas panjang. Tapi kita membahas tentang ini, how to be expert generalis. Apa sih apa sih expert generalis itu? Nah, sebelum kita masuk ke apa sih itu expert generalis, kita harus pahami dulu gitu. Apa sih generalis? Apa sih expert? Apa sih spesialis dan apa sih expert generalis? Nah, di sini ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kaum generalis. Boleh nih yang merasa kaum generalis nanti sebutin gue, saya misalkan gitu. Ana, misalkan kayak gitu ya. Oke, sip. Siapa yang merasa di sini? Jadi kaum generalis adalah orang yang memiliki skill general. Generalis adalah dia yang memang dia memiliki kemampuan banyak. Ibaratkan dia punya 10 kemampuan gitu. Namun di antara kemampuan-kemampuan ini nggak ada yang jago gitu. Nggak ada yang jago, semuanya rata-rata. Ibaratkan rata-rata nilai itu 80 atau 75. Nah, dia punya 10 skills dari misalkan 10 mata pelajaran, dia tuh semuanya 75. Gitu, dia tuh semuanya 75. Nah, ini yang dinamakan kaum generalis. Jadi orang-orang yang dia menguasai banyak hal, namun dia tidak memiliki spesialisasi di situ. Dia nggak ada yang jago banget nih. Kayak misalkan, oke, ada orang yang dia jago main bola, ada yang dia jago main ada yang jago berkuda, kemudian jago tinju, kemudian baca Qurannya jago, bisa baca Quran, kemudian bisa bisa naik sepeda. Nah, dari 5 ini dia tuh nggak ada yang expert banget tuh, nggak ada yang jadi atlet misalkan di antara 5 ini, nggak ada yang jadi atlet, ya cuman hobi aja. Nah, cung di sini teman-teman yang punya banyak keahlian atau keahliannya cuma 1 atau 2 itu nggak jadi masalah ya, namun dia belum jadi ahli gitu. Ada boleh 1, 2, 3 silakan. Saya oke, dikit ya, cuman 3 orang. Oke. Wah, dikit ya, cuman ternyata banyak ya. Oke, ternyata cukup banyak juga ya kaum generalis. Oh, Masya Allah. Dan antara satu dengan yang lainnya itu nggak ada yang lebih baik ya. Ada sih. Nah, antara generalis dan saat nanti itu tidak ada yang lebih baik. Oke, sip. Oke. Ini lintas bahasa ya. Nih, nggak ada Jerman gitu. Ih. Oke. Hai. Oke, nice. Oke. Oke, banyak juga ya yang di generalis. Oke, sekarang kita masuk ke spesialis. Spesialis itu apa sih sebenarnya? Nah, orang-orang spesialis ini, dia orang yang tadi tidak bisa di banyak bidang, tapi memang jago banget di satu gitu. Kayak misalkan kalau mata pelajaran, sebenarnya ini nanti kalau misalkan kita bahas neurologi atau ilmu otak, itu dia, wah seru sih. Tapi bukan di sini bahasannya. Tapi itu bidang Anda di situ juga sih. Neurologi, jadi ilmu otak. Nah, jadi ada orang-orang yang dia tidak bisa menguasai banyak hal atau tidak bisa di banyak hal, tapi dia jago banget di sini gitu. Contoh,
Kayak misalkan dia tuh jago gambar gitu, atau jago banget di berkuda gitu. Di berkuda tuh dia nilainya 10 gitu. Sedangkan di sepeda, di basket, di bola, di apa, di ngaji, dia tuh nilainya 50 gitu atau 60 rendah gitu. Nah, ini kaum-kaum spesialis. Orang-orang yang dia memiliki satu bidang saja, tapi dia tuh pakar di bidang tersebut. Namun di bidang lain itu dia nggak begitu menonjol di bidang lain gitu, biasa aja. Menonjol pun nggak di bawah menonjol gitu. Nggak lebih baik dari yang generalis intinya untuk di bidang-bidang yang lain, tapi dia punya satu yang menonjol gitu. Nah, ini dia definisi yang tadi spesialis. Nah, di sini Cung boleh orang-orang yang spesialis yang memiliki eh, kemampuan yang satu ahli di bidangnya gitu. Ibaratkan tadi nih dari 5 olahraga nih satu dia jadi atlet nih, atlet atlet berkuda memanah gitu. Sedangkan yang 4-nya udah nggak kepake. Ya, yeah. Ada? Nah, oke. Okay. Ini apa sih? Watashi. Apa coba di yang generalis? Iya, di yang spesialis ya juga. Oke, 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 oke. Kalau generalis enggak, spesialis juga enggak, namanya apa? Namanya generalis. Namanya tetap generalis. Kenapa? Satu itu disebut generalis, kita belum punya spesialis berarti di situ. Artinya itu bagus. Artinya itu bagus. Kenapa? Kita bisa mencoba banyak hal sehingga nanti kita menemukan di mana karpet merahnya. Sebenarnya kalau kita masuk ke neurologi lagi, nanti kita tuh biasanya anak kalau misalkan ke orang-orang yang talak itu anak biasanya kalau ngeliat orang, oh anak udah tahu nih ininya apa. Pas nanya interview, nah baru kita, oh antum bisanya gini gini gini, antum nggak bisa gini gini. Biasanya anak, oh iya iya kata dia tuh gitu. Ya, karena itu kita pelajari. Jadi saat kita mengetahui mesin kecerdasannya apa, kita tahu nih, oh antum bagusnya di sini, antum bagusnya di sini gitu. Nanti bakal seperti itu. Jadi setiap orang tuh punya 20% ininya ya, otak alaminya gitu. Dia tipe otaknya apa, 20%, 80%-nya lingkungan yang mempengaruhi dia akan menjadi apa. Nah, sebenarnya gitu kalau misalnya kita masuk ke neurologi. Nah, oh ternyata di sini spesialis nggak banyak ya. Oke, no problem. Nyantai aja. Sip. Oke, kemudian eh ada yang namanya expert generalis. Sebenarnya ini istilah baru ya, expert generalis ini. Expert generalis ini orang-orang yang dia menguasai banyak bidang. Kayak tadi itu ada 5 dan dia lima-limanya tuh jadi atlet nih. Contoh nih Ana dulu atlet sepeda. Kenapa jadi aneh jadi sombong? Oke, nggak apa-apa lah ya, ini bukan bermaksud sombong. Ana dulu atlet sepeda, Ana atlet maraton, Ana binaraga, terus Ana sekarang HBA gitu. Jadi dari 5 olahraga tuh 4 ini gitu, 4 yang jadi atlet misalkan kayak gitu. Dan rata-rata Ana jadi atlet semua sih kalau olahraga gitu. Jadi olahraga jadi atlet semua. Dan biasanya saat Anda udah jadi atlet itu Anda keluar gitu. Biasanya Anda keluar sampai diakui aja udah keluar, habis itu ganti bidang ganti bidang ganti bidang biasanya kayak gitu. Dan sekarang masuk ke horseback archery, memanah sambil berkuda. Mungkin itu olahraga yang tidak akan ditinggalkan karena memang nggak boleh gitu kalau kita meninggalkan panahan dan berkuda seperti itu. Nah, ini dia orang-orang yang expert generalis gitu. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang dia memiliki banyak keahlian sekaligus gitu. Banyak keahlian sekaligus. Jadi keahliannya tuh nggak satu gitu. Keahliannya nggak satu. Dia jago di sini, jago di situ, jago di misalkan dia jago baca Quran, terus dia jago bisnis juga misalkan, atau dia jago olahraga dan lain-lain. Ya nggak apa-apa. Nah, ini dia namanya kaum expert generalis. Nah, teman-teman merasa mungkin gak sih kita jadi orang-orang yang apa? Kayaknya mungkin gak sih gue jadi apa? Orang yang biasa nguasain banyak bidang kayak gini? Mungkin gak sih ada orang yang bisa seperti itu? Mungkin saja. Dan itu sering itu udah banyak terjadi teman-teman di ini. Contoh, nih, ada yang tahu ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini beliau tuh ahli di banyak hal gitu, ahli di banyak hal. Sebenarnya ini materi itu karena kita waktu ini ya, waktu apa? Waktu Ramadan gitu 10 hari terakhir, nah Anda jadi buat kayak gini. Fungsinya tuh apa? Mau ngingetin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuh lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kita sholat sekali nih
itu bisa di apa? Digajinya tuh 1000 bulan 83 tahun. Makanya ini ulama-ulama terdahulu itu banyak yang expert generalis. Nah, salah satunya adalah karena 10 hari terakhir tuh di masjid, kayak Umar bin Khattab. Bayangin aja nguasain setengah dunia dalam waktu beberapa tahun aja gitu. Secara logika nggak masuk. Nah, bisa jadi tahun ini kan dia misalkan 10 hari terakhir. Oke, 83 tahunnya dipakai buat tahun ini, nguasain ini. Kemudian tahun berikutnya nguasain ini gitu. Jadi cuman beberapa tahun setengah dunia terkuasai gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini mau ngingetin perihal 10 hari terakhir. Nah, di sini ada Nabi Muhammad SAW. Beliau ini ahli banyak hal. Ahli peperangan, ahli ekonomi, dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada lagi, itu kan nabi misalkan, itu kan nabi. Coba contoh yang lain. Oke, misalkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nih pengusaha. Oke. Kemudian sahabat, oke lah, sahabat. Kemudian jago juga perangnya gitu. Kemudian di keluarganya baik. Wah, banyak lah bidangnya. Oke, misalkan gini lagi. Ini kan sahabat gitu. Levelnya tuh beda sama kita. Oke lah. Nah, ini misalkan yang ada di zaman kita nih, Mufti Meng. Beliau bisa 7 bahasa. Oke, hafalannya lancar banget gitu. Mufti Meng nih hafalannya lancar banget. Hafalannya lancar banget. Kemudian apa? Ya, bagus di keluarganya tuh bagus gitu. Keluarganya tuh terjaga. Gitu. Banyak hal gitu di sini dia ahlinya, dosen juga banyak bidang yang dia kuasain di sini. Mufti Meng. Oke, misalkan ada argumentasi lagi gitu. Argumentasi lagi. Itu kan orang soleh lah, beda lah gitu. Oke. Nah, ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal? Boleh? Oh, The Rock, oke, sip. Kita seumuran. Kita seumuran berarti. Oke, nah ini Dwayne Johnson ya. Jadi dia ini apa? Dia ini sukses di mana ya? Dia jadi aktor sukses. Kemudian jadi apa? Jadi pengus jadi apa? Bintang iklannya, bintang filmnya sukses. Kemudian ngolah badannya bagus, keluarganya bagus, harmonis. Kemudian dia punya ini foundation, punya yayasan amal. Wah, banyak gitu bidang yang ini gitu. Banyak bidang yang dia sukses di situ. Jadi nggak cuma satu bidang doang, dia suksesnya nggak jadi aktor doang. Tapi tadi banyak tuh dari segi keluarganya, dari segi ini, dari segi itu banyak. Nah, mungkin ada juga nih teman-teman ngelihat dari mana? Teman-teman, mungkin teman-teman ada punya teman yang seperti itu juga. Nah, ini dinamakan apa? Dinamakan dengan ultra sukses. Nah, jadi expert generalis ini mengarahkan kepada ini, kepada ultra sukses. Jadi kesuksesannya tuh nggak cuma satu doang, nggak cuma di satu bidang aja. Kayak misalkan, oke nih, saya sukses di bidang Quran aja, nggak gitu aja. Tapi apa? Tapi, oke, saya sukses di bidang Quran. Oke, saya sukses di bidang, kalau Anda pribadi Anda 3. Kenapa? Karena memang menurut Anda Muslim ini ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar kuat ya, maksudnya. Yang pertama, kuat secara finansial, yang kedua kuat secara intelektual, yang ketiga kuat secara fisik. Kayak gitu misalkan. Nah, jadi sekarang kan banyak tuh yang dia cuma satu, oke gue pinter doang gitu, pinter aja. Tapi kurus, bukan, Afan, maksudnya tuh, tapi lemes gitu, badan dia tuh lemes, atau gemuk parah, bahkan nggak boleh tuh. Badannya gendut tuh nggak boleh tuh. Dimarahin kalau di zaman Umar. Nah, kayak gitu. Terus kondisi ekonominya misalkan turun. Nah, misalkan cuma satu doang, nah enggak. Nah, yang ini, nah bisa nih, ini namanya dengan ultra sukses. Ultra sukses. Jadi kita sukses di banyak bidang. Jadi di bisnisnya oke, kemudian di agamanya oke, kemudian di interaksi dengan sama manusianya oke, kemudian dari segi apa edukasinya oke, dan lain-lain. Oke, sip. Seperti itu ya. Nah, apakah kita bisa? Gimana sih caranya biar kita bisa menjadi ultra sukses gitu? Nah, baik, kita masuk ke pembahasan. Nah, kok bisa ya orang-orang seperti itu gitu? Bisa jago di banyak bidang gitu dan lain-lain. Oke, kita bahas di sini. Jadi ada namanya metode expert generalis. Nah, kita ambil dari anatomic habit aja. Dari atomic habit di sini ada fakta unik. Nah, ternyata saat kita melakukan 1% lebih baik setiap harinya,
maka kita akan mendapatkan 1,01%. Lebih baik 1%-nya, 1 kali 1% kan 0,01 ya, 0,1 gitu, ditambahin kan, jadi 1,01. Nah, kalau misalkan dikali 365 hari, artinya kita mendapatkan berapa? 37,78%. Sampai sini nyambung? Sampai sini nyambung atau bingung? Oke, boleh di komen. Oke, bingung? Maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh seperti ini. Oh, misalkan ya contohnya, orang yang olahraga 1 hari, dia tuh badannya tuh nggak langsung berotot. Dia angkat beban nih, angkat beban sehari gitu, angkat beban. Dia nggak langsung berotot. Dia nggak langsung berotot. Tapi apa? Saat dia melakukannya selama 1 tahun, misalkan dia sama tuh melakukannya 1 tahun, akan muncullah baru di jangka panjang tuh. Iya kan? Misalkan dia membutuhkan 3 tahun untuk memenangkan sebuah kompetisi misalkan. Nah, 1 tahun dia udah dapat 37,78. Nyambung? Udah kelihatan tuh badannya mulai berotot, ininya udah gini gitu. Atau udah mana dia udah mulai bagus ininya dan lain-lain seperti itu. Nyambung sampai sini? Nah, oke. Nah, dan kemudian apabila kita 1% lebih buruk setiap harinya, maka 1 dikurang 0,01. Artinya kita nilainya jadi 0,99. Dan kalau itu dikalikan dengan 365 hari, 1 tahun, kita akan memburuk sebanyak, jadi kita tuh jadi skill kita 0,03%. Contohnya seperti apa sih? Contoh, nggak apa-apa ya kita contohinnya badan aja deh. Contoh nih, misalkan badan kita tuh tadinya nilainya tuh 1, badan kita tuh nilainya 1 dong gitu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya kita lebih baik, tahun depan tuh nilai badan kita naik tuh jadi 37,78. Tahun depannya lagi naik jadi 64 gitu. Tahun depannya lagi naik jadi berapa? Jadi 99 misalkan gitu. Enggak ya, enggak 99 ya. Nah, naik terus. Nah, kalau misalkan memburuk seperti ini, yang tadinya kita nilainya 1, kemudian kita melakukan makan gitu, makan. Jadi makan yang dia berlemak sehari itu tidak menjadikan badan kita langsung gemuk gitu. Enggak. Langsung gendut dan lain-lain itu enggak gitu. Enggak kerasa gitu. Tapi apabila kita melakukannya secara berkesinambungan selama 1 tahun, maka di sini akan terjadinya penurunan yang drastis. Yang tadinya 1 menjadi 0,03 gitu. 0,03 yang tadinya oke lah baca hafalan kita nih, hafalan kita tadinya 1%. Hafalan kita tadinya oke lah, kelancarannya 1%. Nah, saat kita nggak murojaah nih setiap hari selama 1 tahun, itu turun jadi 0,03%. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Jadi selama 1 tahun. Jadi, kok gimana? Sampai sini paham? Oke, paham ya? Nggak ngeblank kan? Oke. Nah, jadi untuk kita jago di banyak bidang, itu sebenarnya kita tuh nggak mesti ini ya, nggak mesti apa, nggak mesti kita tuh kayak langsung, kayak misalkan orang-orang bingung nih ke Ane, nggak apa-apa ya ngomongin Ane gitu. Bingung nih ke Ane gitu. Kayak misalkan, Ki, lu di radio oke, terus bisnis lumayan juga, olahraga oke, terus baca Quran iya juga. Kemudian di ini di apa? Kampus iya juga. Kemudian hubungan sama orang tua oke juga. Relasi oke. Bingung gitu, orang-orang tuh bingung, lu ngapain sih gitu maksudnya. Kok bisa gitu, kok bisa? Sebenarnya Anda tidak melakukan banyak hal, Anda hanya melakukan 1% lebih baik setiap harinya. Artinya memang Anda melakukannya tuh sedikit. Makanya banyak orang yang tawaki ke Anda tuh, waktu itu Anda pernah buat ini, bisa kita hafal Quran 10 qiraat tanpa hafal Quran tuh bisa gitu. Kayak gitu. Dan itu Anda jelaskan secara ilmiah, gini gini gini, hitungannya gini 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 gini. Itu bisa. Gitu. Karena memang kita tuh bukan dari pondok ya. Maksudnya oke lah misalkan ada maksudnya Anda pas tadi nanya ke ini ngasih tahu ke yang kita tuh bisa 10 qiraat, hafal 10 qiraat tanpa kita hafal Quran terlebih dahulu itu bisa gitu. Itu tuh bisa gitu. Itu tuh bisa.
Nah, karena kita tuh bukan anak pondok gitu, jadi metodenya dibedakan gitu, dibedakan. Bisa belajarnya tuh kayak sambilan, kayak misalkan satu hari itu kita sedikit-sedikit belajar bahasa Arab, sedikit-sedikit belajar, apa, sedikit-sedikit ngafal matan syatibiyahnya, sedikit-sedikit ngafal Qur'annya, sedikit-sedikit ngafal 7 qiraatnya. Nah, nanti lambat laun nih semuanya kan selama 2 tahun atau selama 1 tahun kan jadi 37,78%. Selama 2 tahun jadi berapa? 64%. Kemudian tahun berikutnya udah selesai hafalan kita 30 juz dengan apa 10 qiraat sebenarnya gitu ya. Jadi sedikit-sedikit. Nah, itu yang Ana lakukan gitu. Ini yang Ana lakukan dalam berbagai kegiatan Ana dari SMP sih. Dari SMP Ana mulai jualan dari SMP, kemudian ya mulai bisnis dari SMP lah. Dari SMP mulai bisnis, mulai olahraga dari SMP dan lain-lain. Dan kalau misalkan orang melihat hasilnya sekarang ya itu karena memang alhamdulillah gitu. Maksudnya memang itu karunia dari Allah. Namun itu dari proses yang memang sedikit-sedikit. Jadi Ana tuh cuman sedikit-sedikit aja, kayak misalkan baca buku tuh cuman setengah jam sehari gitu. Jadi nggak sampai 5 jam, 6 jam gitu. Pernah sih kalau misalkan Ana lagi kosong, biasanya Ana baca buku sampai selesai. Kayak misalkan Rich Dad. Nah, misalkan Ana baca buku ini nih, baca buku ini. Ya tiba-tiba buku ini tuh berdatang gitu. Nah, tiba-tiba Ana habisin. Maksudnya kalau misalkan Ana lagi kosong nih bete maksudnya lagi kosong gitu ya, lagi pusing atau gimana, Ana biasanya baca buku, bisa jadi Ana baca buku 2 jam terus udah selesai habis. Gitu bisa jadi seperti itu. Namun normalnya Ana cuma 30 menit, olahraga pun cuma 30 menit. Tapi hasilnya kelihatan gitu, kelihatannya nanti setelah beberapa lama gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kita tuh bisa gitu. Bisa menjadi apa? Menjadi expert generalis, siapapun itu bisa gitu, asalkan kita menemukan metode yang cocok. Oke, gitu ya. Tadi kita udah pahami gitu, saat kita 1% lebih baik setiap harinya, maka kita akan menjadi lebih baik dalam 1 tahun itu 37,78%. Dan kalau misalnya kita lebih buruk, maka setiap harinya, maka kita selama 1 tahun ini akan menurun menjadi 0,03%. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan rugilah orang yang dia sama gitu kemarin dan yang kemarin dengan sekarang tuh sama gitu. Dan rugi banget kalau misalkan orang yang dia apa lebih buruk dari hari kemarin. Dan beruntunglah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Kadar itu berproses dikit-dikit. Ngafal Quran 1 hari 1 ayat gitu. 20 tahun hafal Quran udah gitu. Kayak misalkan kita mau rojaah nih. Ah gue nunggu ini deh, nunggu lancar dulu deh. 1 juz. Selama 60 tahun gak lancar-lancar nih 1 juz. Gak hafal Quran udah. Tapi kalau misalkan dia 7 hari nih, 6 harinya buat murojaah, 1 harinya buat nambah. Udah, 1 harinya buat nambah nih, 20 tahun hafal Quran dan mungkin insya Allah. Gitu. Itu ada hitung-hitungannya gitu. Ada hitung-hitungannya. Seru sih. Ya, dan itu sudah dipraktekkan. Ana tuh sering eksperimen kayak kemarin. Ana buat 7 kiroat, 7 kiroat buat pemula, pemula yang benar-benar pemula gitu. Nggak tahu mad munfasil tuh apa, nggak tahu mad lazim tuh apa gitu. Itu Ana ajarin 7 kiroat dan bisa, alhamdulillah. 10 orang, kalau misalkan berani diadu Ana maksudnya jamak kiroatnya dan usulnya, pokoknya itu berani diadu gitu, insya Allah. Bisa gitu, bisa. Jadi insya Allah bisa lah, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tinggal minta sama Allah, Allah Maha Besar. Oke, kemudian gimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nah di sini sebenarnya ada 7 aspek ya. Ada 7 aspek. Ada 7 aspek dalam kehidupan ini. Enggak, kalau Anda pribadi ada 7 ya. Ada 6 sih, cuman ada 1 yang di ini. Yang pertama adalah fisik, spiritual, pekerjaan, kemampuan, kepemilikan, relasi, dan pengalaman. Nah, di sini ada aspek relasi. Nah, relasi. Jadi Anda tuh tiap hari harus nambah nih relasi nih, satu teman satu hari satu, atau 2 hari satu, 2 hari satu, satu, satu. Ada improvement, ada ini, ada kenaikan. Kemudian kepemilikan nih. Kepemilikan tuh nggak cuma dari segi materi ya. Jadi kayak dari segi, boleh lah kalau Anda dari segi materi ya. Di kepemilikan di sini. Hari ini gini, besok naik, 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 dan naik terus. Kalau misalkan bulanan ya invest atau apa gitu ya. Bulan ini invest ke sini atau bulan ini nabung ini, bulan depan nabung ini, bulan depan nabung ini. Kalau misalkan yang bulanan ya, kalau misalkan yang pekanan ya sepekanan gitu ada nambah.